Dan kakek-kakek ini juga katanya bisa menelpon sukmanya Pak Jokowi. Ini lucu sih sebenarnya. Dari siapa ini? Presiden Republik Indonesia Jokowi. Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Batinnya yang datang. Terus terang saya kasihan sebenarnya ngelihat ada orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran menyimpang seperti itu. Gampang banget dia percaya lalu mau berbaiat dengan orang-orang yang sebenarnya itu halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya mau membahas kakek-kakek yang saat ini sedang muncul di sosial media. Belum terlalu viral sih ya, tapi ya kita lihat ini sudah banyak yang membahas. Kakek-kakek ini ya kurang lebih sama seperti Gufron. Dia ngaku-ngaku punya kekuatan yang luar biasa ya, bisa menelpon malaikat. Saya ini. Nah, siapa ini datang ini? Malaikat Ridwan. Subhanallah, baru kita yang ngomong tentang Nabi Muhammad sama Abah langsung datang yang malaikat Ridwan. Memiliki gagang telepon warna merah melulu. Bahkan dia juga mengatakan bisa menelpon ruhnya Rasulullah. Siapa ini? Ayo. Jangan-jangan Nabi Muhammad baru kita bicarakan. Muhammad. Nah, betul. Dan kakek-kakek ini juga katanya bisa menelpon sukmanya Pak Jokowi. Ini lucu sih sebenarnya. Dari siapa ini? Presiden Republik Indonesia Jokowi. Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Batinnya yang datang. Saudara harus mampu diresapi kata-katanya. Adakan kerjasama dengan Edi kepada agama, bangsa, dan negara. Oh. Ya memang ini lucu ya, sama seperti Gufron itu ya, kita lihat dengan akal sehat kita lucu, tapi ketahuilah bahwa ini berbahaya untuk akidah umat Islam. Seperti yang teman-teman ketahui, di Indonesia seaneh apapun ajarannya, ada aja yang mau jadi pengikutnya. Dan ada satu hal yang diungkapkan oleh kakek-kakek ini yang cukup berbahaya, yaitu mengatakan bahwa tutup sholat syariat katanya. Coba teman-teman simak video berikut ini. Saudara, selagi Al-Mahdi, Imam Mahdi, tutup sholat syariat. Nah, kan perintah Nabi Muhammad juga begitu tadi. Datang petunjuk sama aku. Jangan anggap enteng. Tutup sholat syariat. Terus yang merekam juga mengatakan, oh iya saya juga tadi ditemui oleh Nabi Muhammad bilang begitu, suruh tutup sholat syariat. Tutup sholat syariat. Nah, kan perintah Nabi Muhammad juga begitu tadi. Datang petunjuk sama aku. Wanita yang merekam kakek-kakek itu juga rada error sih ya. Ini perlu diselidiki nih, siapa di balik kamera itu. Bisa jadi dia adalah dalang dari kesesatan ini. Biasanya teman-teman, orang yang menyuarakan untuk meninggalkan sholat, dia ngaku Islam tapi dia menyuarakan Allah tinggalkan sholat syariat itu. Biasanya yang melakukan seperti ini adalah orang-orang yang ngaku sudah sampai tingkatannya ma'rifat, sehingga tidak perlu sholat berdasarkan syariat, karena dia sholatnya berdasarkan ma'rifat. Di Indonesia aliran-aliran menyimpang seperti itu cukup luas penyebarannya. Salah satu yang kita tahu yang sampai saat ini belum tertangani ya Weldo ya. Ini entah ya kenapa MUI tidak mengambil tindakan terhadap Weldo. Ya sama aja, Gufron juga nggak diapa-apain sama MUI. Oke, kembali lagi membahas kakek-kakek itu tadi. Nah, setelah saya telusuri, sampai susah ngomongnya. Setelah saya telusuri jejak digital kakek-kakek itu, saya lihat sosial medianya. Ternyata kakek-kakek ini membuka jasa baiat kepada Imam Mahdi. Dan cukup banyak juga yang terpengaruh oleh kakek-kakek ini dan mau berbaiat dengannya. Tentu ini juga menepis dugaan kita ya, menganggap bahwa kakek-kakek itu pikun ya. Ternyata nggak pikun guys, karena dia bisa mempengaruhi orang. Bagaimana mungkin ada orang pikun yang bisa mempengaruhi orang lain? Jadi kalau ada yang bilang kakek-kakek ini pikun, saya rasa nggak pikun orang ini. Kalau misalkan dia pikun ya ikhwan, atau gangguan ingatan, hemat kami ini tidak mungkin. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang ini ketika berbicara sangat runtun ya ikhwan. Biasanya orang yang pikun itu 1-2 kata kemudian langsung bengong.
dan dia susah mencerna kata-kata berikutnya yang akan disampaikan. Ini tidak ya ikhwah. Dia menyampaikan dengan runtun, kemudian di kemudian hari dia mengulang kembali kata-kata seperti itu. Saya juga berpendapat bahwa kakek ini bukan pikun ya, melainkan kengawuran yang dia lakukan itu adalah kesengajaan dia ingin menyebarkan aliran baru yang dia buat sendiri, dan tentunya dibantu oleh pihak orang yang ada di balik layar, perempuan itu yang merekam. Tolong Ratu Adil untuk diliputu. Karena ini penting sekali nih. Sudah direkam ini. Al-Mahdi, Imam Mahdi. Wanita yang merekam kakek itu dipanggil Ratu Adil katanya. Ya, ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu, dulu juga pernah ada orang yang ngaku sebagai Ratu Adil Imam Mahdi. Kami selaku Ratu Adil Imam Mahdi Ratu Sunda. Betapa banyaknya orang-orang yang membuat-buat cerita tentang kemunculan Imam Mahdi. Betapa banyaknya aliran-aliran sesat yang menunggangi tentang cerita-cerita kemunculan Imam Mahdi. Maka dari itu, teman-teman jangan pernah percaya tentang cerita-cerita Imam Mahdi kalau tidak berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan dijelaskan oleh ulama-ulama yang berkompeten di bidang itu. Terus terang saya kasihan sebenarnya ngelihat ada orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran menyimpang seperti itu. Gampang banget dia percaya lalu mau berbaiat dengan orang-orang yang sebenarnya itu halu. Benar-benar sangat kasihan sekali. Kemungkinan yang terpengaruh itu adalah orang-orang yang tulus mau belajar agama Islam, tulus ingin ada di jalan yang lurus teman-teman, sesuai syariat agama Islam, tapi karena salah milih guru akhirnya ya jadinya malah nyasar ke yang halu. Maka inilah fungsinya kita sebagai sesama muslim, mengingatkan satu sama lain tentang kebenaran. Ingat teman-teman, yang jadi korban itu saudara sesama muslim kita juga itu. Jadi wajib kita saling mengingatkan satu sama lain. Mestinya yang paling gencar mengingatkan masyarakat tentang kesesatan ini ya MUI ya, tapi ya nggak tahu MUI mau ngurusin ini apa enggak. Yang jelas kalau kakek-kakek ini nggak diluruskan, nggak diurus, ya akan semakin banyak juga pengikutnya. Bisa kayak Gufron juga jadinya. Menurut beberapa informasi yang saya terima, kakek-kakek itu katanya berada di Lombok. Cuman saya nggak tahu Lombok daerah mananya. Coba deh teman-teman yang orang Lombok mungkin ada yang kenal dengan kakek-kakek ini, tolong diurus nih ya, kasih tahu atau berikan informasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sekitar sana, kasih tahu ada ajaran menyimpang yang perlu diluruskan. Kalau kita bahu-membahu menumpas ajaran sesat, menumpas aliran-aliran yang menyimpang, insya Allah akan jauh lebih mudah. Tapi kalau dibiarkan kakek-kakek ini ya terus merekrut banyak orang, ya akan semakin besar. Kalau sudah semakin besar ya tentunya akan semakin sulit untuk dicegah. Jadi sekali lagi saudara-saudara muslim saya yang ada di Lombok, ya coba ini dijadikan perhatian khusus ya. Ini bahaya loh sebenarnya ya kalau nggak dicegah. Sekali lagi saya ingatkan, takutnya nanti semakin banyak yang terpengaruh dengan ajaran kakek-kakek itu. Kita nggak tahu juga, bisa jadi kakek-kakek itu sebenarnya dieksploitasi ya sama orang-orang sekitarnya atau siapalah gitu. Karena kita lihat kasihan juga sih, itu udah tua teman-teman ya, mestinya mikirin mati sih. Mestinya mikirin akhirat lah ya kalau sudah setua itu ya. Sudahlah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.